Emil Smith Rowe minggat dari rumah. Arsenal, rumah yang ditinggalinya tak lagi memberi kenyamanan. Mulai musim yang akan bergulir sebentar lagi, ia sudah berseragam klub London lainnya, Fulham. Uang 34 juta pound sterling dikeluarkan The Cottagers buat memboyong Emil Smith Rowe dari London Utara ke London bagian barat. Ia pun dinobatkan sebagai pembelian termahal Fulham. Pertanyaannya, mengapa Emil Smith Rowe akhirnya memutuskan minggat dari rumah yang telah membesarkannya? Mungkinkah pemain yang berusia 24 tahun itu adalah sosok pemain yang sama seperti pemain top lainnya, tergoda dengan mahar yang tinggi? Apakah mungkin justru ini adalah bentuk pembalasan dari Emil kepada Arsenal dan Mikel Arteta? Untuk tahu jawabannya, mari kita mengulasnya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Kepindahan Emil ke Fulham terbilang mengejutkan. Ini tidak seperti prediksi-prediksi para pandit sepak bola. Rasanya pergi di musim 2024-2025 terlalu cepat bagi Smith Rowe. Pemain yang satu ini semestinya bisa bertahan lebih lama di Arsenal. Apalagi pemain kelahiran Croydon itu produk Akademi Arsenal. Kemunculannya di tim Mikel Arteta juga manis sekali. Emil masuk di masa-masa awal rezim Arteta. Ceritanya di tim Arteta dimulai pada Desember 2020. Saat itu Arsenal tampak sangat menyedihkan. Arsenal terpukul setelah menjalani 7 pertandingan Premier League tanpa kemenangan. Mereka bahkan kalah atas Manchester City 4-1 di markasnya sendiri di Carabao Cup. Kondisi semacam itu harusnya fans ngamuk, memukuli muka Arteta dengan perkataan kotor. Namun, beruntungnya Arteta, itu adalah masa-masa keluar dari pandemi. Arteta pun selamat dari mulut-mulut comberan. Nah, di tengah situasi itu, Smith Rowe muncul dan turut mengorkestrasi kemenangan 3-1 atas Chelsea di Boxing Day. Sejak saat itu, The Gunners pun bangkit. Smith Rowe sendiri menawarkan kreativitas yang sebelumnya mampat. Betul bahwa Smith Rowe bukan satu-satunya kunci kebangkitan Arsenal, namun jelas ia adalah katalisatornya. Emil Smith Rowe begitu mengagumkan dengan peran nomor 10 yang ia emban. Penampilannya musim itu menjadi titik balik Emil Smith Rowe. Seperti halnya Bukayo Saka yang juga produk lokal, kemunculannya membuat Arsenal tak perlu mencemaskan masa depan. Malahan masa depan itu sendiri yang mendatangi Arsenal dalam wujud Saka dan Smith Rowe. Emil lalu meningkat pesat di musim-musim berikutnya. Ia kemudian mendapat caps untuk membela timnas Inggris. Pujian terhadapnya pun deras mengalir. Di musim 2021-2022, ia mencetak 10 gol, berada di belakang Bukayo Saka. Pada akhirnya, Emil Smith Rowe membuktikan kekaguman Unai Emery terhadapnya tidaklah keliru. Pelatih yang wajahnya mirip Loki itu mengakui kualitas dan kecerdasan taktik Emil. Arteta sendiri juga secara konsisten memuji Emil. Saya mencintainya sebagai pemain, dia menyenangkan ditonton. Di Mojok, Yamadipati Seno menulis bahwa Emil Smith Rowe adalah sosok protagonista bagi Arsenal. Ia seperti Ricardo Kakak di AC Milan, tentu secara postur dan bangunan tubuhnya tak sama persis. Namun, caranya menjadi seorang goal scoring midfielder sangat penting bagi sebuah tim. Pujian kepadanya masih berlanjut. Di timnas Inggris, Jack Grealish mulai menjulukinya Croydon De Bruyne atau De Bruyne dari Croydon. Rekannya di Arsenal, Kieran Tierney bahkan memanggilnya Kevin. Mentalitas, kemampuan berpikirnya di atas lapangan dan kepercayaan dirinya dianggap sama atau setidaknya menyerupai bintang timnas Belgia itu. Banyak analis dan pakar memprediksi bahwa Emil akan terus berkembang. Ia bahkan diprediksi bisa menjadi pemain nomor 10 terbaik yang pernah dipahat Mikel Arteta. Namun, hari apes memang tidak ada di kalender.
Pada September 2022, Emil Smith Rowe mengalami cedera. Mengutip Transfermarkt, itu adalah cedera pangkal paha. Ini bukan kali pertama Emil mengalami cedera. Musim-musim sebelumnya ia juga kerap cedera. Cederanya pun macam-macam, mulai dari cedera bahu, aduktor, kepala, bahkan hamstring. Akan tetapi cederanya saat itu bisa jadi yang paling parah. Emil sampai-sampai dipaksa menepi selama beberapa bulan untuk menjalani operasi dan pemulihan. Ia pun melewatkan 21 pertandingan Arsenal. Malangnya, ketika sudah beragas waras pada Januari 2023, Emil Smith Rowe mendapati dirinya tak lagi dilirik oleh Mikel Arteta. Perannya terbatas di separuh musim itu. Mengutip Sky Sports, perlombaan gelar juara dengan Manchester City disinyalir menjadi penyebab mengapa Arteta tak memberinya kesempatan bermain. Manajer asal Spanyol itu mungkin tak mau mengambil resiko dengan memainkan Emil yang lama tidak menginjak rumput. Di titik itulah, kekhawatiran akan posisinya di Arsenal muncul, yang membuat hatinya makin teriris. Arsenal keliru mengajak lawan buat title race. The Gunners tetap gagal meraih gelar Premier League di akhir musim, meski Mikel Arteta tidak mengambil resiko. Nah, di musim berikutnya, Emil berharap bisa kembali diandalkan Mikel Arteta. Namun, benar kata Sayyidina Ali, yang paling pahit adalah berharap pada manusia. Musim itu, alih-alih sering diturunkan, Emil hanya bermain di 13 laga di Premier League. Kebanyakan hanya duduk di bangku cadangan dan ruang perawatan. Yaps, di musim itu Emil cedera lagi. Kali ini cedera lutut. Ia pun mesti absen di 9 laga Arsenal. Sudah selesai? Belum. Pada paruh musim 2023-2024, Emil Smith Rowe juga cedera lagi. Kali ini ankle-nya bermasalah. Karirnya di Arsenal pun hanya bisa berlanjut dari cedera ke cedera. Selain cedera, keberadaan pemain baru membuatnya tersisih. Masuknya Declan Rice dan Kai Havertz, menyusul Fabio Vieira dan Martin Odegaard, menyingkirkannya dari daftar skuad utama. Odegaard dan Rice mulai sering dipakai sang pelatih di lini tengah. Arteta tampaknya enggan untuk merotasi lini tengah dan tidak memberi ruang bagi pemain lain. Revolusi taktik Arteta juga menjadi mimpi buruk bagi Smith Rowe. Peran nomor 10 yang digunakan Arteta sudah tidak seperti dulu lagi. Peran sisi kiri yang dimainkan Emil pada musim 2021-2022 juga menuntut peran yang berbeda. Arteta mengubah formasinya dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-3. Sisi kiri sudah bukan bagian dari pemain sayap lagi, melainkan bek sayap seperti Alexander Zinchenko. Jikapun tetap dimainkan, dengan kebiasaan Emil menyisir sisi kiri, perannya bakal tumpang tindih dengan Zinchenko. Sementara Arteta juga sudah memiliki Gabriel Martinelli yang bukan hanya sanggup mendobrak, tapi bisa meregangkan pertahanan lawan. Pada gilirannya, ide melepas Emil Smith Rowe pun muncul. Ia terpaksa mencari tempat lain yang bisa menampungnya. Fulham dan Crystal Palace datang memantaunya. Namun yang pertama, yang paling serius, The Cottagers menawarkan dua hal: nilai kontrak yang tinggi dan menit bermain. Sang pelatih Marco Silva memilih terjun sendiri untuk membujuk Smith Rowe. Bujukannya pun diterima oleh pemain 24 tahun tersebut. Entah apa isi pembicaraannya, yang jelas Silva melihat bahwa Emil Smith Rowe adalah pemain yang dapat berkontribusi di lini serang dan gaya asuhannya lebih cocok dengan Emil. Pelatih 47 tahun itu kelak menjadi sosok kunci di balik kepergian Smith Rowe dari Emirates Stadium. Emil merasa daripada cuma menghangatkan bangku cadangan, lebih baik Arsenal ia tinggalkan. Kendati keluar dari tim yang membesarkannya, tim yang ia cita-citakan untuk dibela di masa depan, tetaplah sebuah keputusan sulit. Bagaimanapun, kata Emil, seperti dikutip Mirror, langkah ini harus diambil demi menyelamatkan masa depannya. Di sisi lain, perasaan campur aduk dirasakan Mikel Arteta.
Teman Xabi Alonso itu sedih melihat Emil Smith Rowe meninggalkan klub. Namun di sisi lain, Arteta gembira karena pada akhirnya lulusan HLN, Akademi Arsenal, akan mendapat menit bermain di tim utama. Anak baik itu kini merantau ke tempat lain, namun bisa jadi kepergiannya dari Arsenal tidak akan lama. Sebagai anak baik, tak menutup kemungkinan kalau kelak Emil Smith Rowe bakal pulang ke Arsenal, rumahnya. Soal kapan, biar sang waktu yang menjawab.